Tabea atau Minasa. Kali ini saya sedang berada di SMA Negeri 3 Tondano dalam rangka persiapan Festival Film Manua yang dilaksanakan oleh Pukat kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek Teknologi dan Riset. Dan salah satu hal yang unik di sini adalah adanya tumpukan maengket, dan pelatihnya adalah seorang yang punya sejarah atau punya tradisi bermaengket dengan Pak Maksi Palit. Selamat sore, Tabea. Tabea wayah. Tabea wayah, wayah. Nah, orang akan bercerita seputar karya atau peran dari Pak Maksi, Om Maksi itu, siapa? Om Maksi dalam bermaengket. Orang mulai dengan begini, Maksi. Mulai kapan Om Maksi menjadi bagian dari seni maengket? Ya, kalau mau bicara seni maengket, kita mulai dari tahun 78 semua terjun di maengket. Ya. Pada waktu itu masih taraf pemain. Ya, pemain maengket. Baru masuk 80-an, sekitar 10 tahunan kita dipercayakan untuk melatih maengket. Ya. Ini demi keberanian. Itu juga pelatih maengket harus bertanggung jawab. Oh iya. Karena kalau tidak tanggung jawab, nak guna orang latih maengket, kong putus di tengah jalan. Putus jalan. Ada tanggung jawab itu ya? Ya, ada tanggung jawab. Berarti supaya sampai jadi. Ya, usahakan kalau melatih maengket harus sampai jadi. Ya. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, Om Maksi ini ketika terjun ke tarian maengket itu, boleh bilang cerita sedikit di nama tumpukan itu apa? Ya, nama tumpukan pertama maengket Esa Karya Tata Aran 2. Esa Karya Tata Aran 2. Ya. Nah, itu umur berapa waktu itu? Kita umur 27 tahun. 27 tahun. Bermain maengket. Tahun berapa kira-kira itu? Tahun 88. Ya. Jadi Om Maksi ingat itu tahun 1988 itu ya. Nah, dan itu kita sedikit tahu di Minahasa itu tumpukan maengket di mana-mana. Ya, memang. Ada banyak sekali. Banyak. Di tahun 80-an itu ya. Karena nah, itu kira-kira Om Maksi apa itu yang menyebabkan sampai beda sekarang kan? Sekarang jarang sekali. Iya. Tapi tahun itu. Pada waktu itu memang di Kelurahan Tata Aran 2 ada 7 tumpukan maengket. 7 tuh, bayangkan itu. Dari lingkungan 1 sampai lingkungan 7. Nah, dulu masih belum lingkungan Jaga. desa. Jaga. Ya. Jaga 1 sampai jaga 7. Kita di kedudukan di jaga 7. Jaga 7. Baru setiap jaga harus mau melatih maengket. Itu kenapa itu? Ada lomba-lombanya atau Ada lomba. pemerintah mendukung? Tapi juga ada bakat. Oh, Bakat dari bakat. saya sebagai masyarakat Tata Aran 2 yang ingin mengangkat seni budaya Tata Aran, seni budaya Minahasa, khususnya orang Tata Aran 2 yang maengket. Jadi dari situ saya terjun di maengket. Pertama masih kelurahan, desa. Jadi pertama saya masuk maengket desa, tapi masih penari. Ya. Pemain. Setelah itu tahun 88 saya terjun di pelatih. Ya. Jadi tuh tahun waktu Om Maksi itu bagian dari tumpukan itu kan itu ada di mana-mana. Apakah karena bahwa orang-orang Minahasa pada umumnya masih mewarisi itu sehingga kemudian bayangkan satu jaga satu tumpukan. Wah, luar biasa itu tuh. Sekarang kan paling ada satu desa nggak ada. Ya terkadang. Itu kalau masih kenapa berbeda dengan sekarang itu? Karena sekarang
dengan waktu lalu, waktu itu so berbeda karena apa? Masyarakat waktu itu masih aktif di budaya. Sekarang karena teknologi tinggi, jadi so berubah. Berubah jauh. Akhirnya budaya Minahasa semakin lama semakin hilang. Nah, ada tadi sempat cerita sebelum rekaman ini, Maksi bilang sempat ada hubungan dengan Gubernur Jejerantu. Ya. Nah, dulu Maengket Tataran 2. Ini Maengket Tataran 2. Iya. Sempat ke Jakarta berkat Bapak Gubernur almarhum Jejerantu dengan Ibu Hildara Karepoa. Jadi diantar ke Jakarta untuk pentas di Jakarta di Taman Mini. Jadi Tataran 2 sudah dua kali utus. Iya, sudah 2 kali utus ke Jakarta. Maengket Tataran 2. Kenapa? Karena menang lomba, festival. Karena ini mungkin berkat gubernur. Gitu. Bukan menang lomba, berkat gubernur sampai ibu gubernur ini hobi Maengket. Karena dia hobi Maengket, dia terapkan ke masyarakat Tataran 2. Jadi melatih untuk ke Jakarta. Baru persiapan ke Australia. Itu masih sebagai penari Maengket. Iya, masih penari. Setelah persiapan ke Australia, kita petumpukan yang mau diutus ke Maengket. Jaga 7 punya. Esa Karya dia penam. Ke Jakarta. Iya, mau utus ke Australia. Australia. Ya, karena ibu anak kan kuliah di Australia yang satu. Iya. Jadi orang mau utus ke Australia. Sudah sementara di tanpa penginapan orang waktu itu. Tidak tahu bagaimana. Batal. Artinya paspor sudah ada. Ke luar negeri toh? Iya, ke luar negeri. Sudah. Pada waktu itu orang di karantina selama 6 hari. So persiapan mau berangkat ke Australia. Tapi oleh karena tidak tahu bagaimana sampai batal berangkat. Nah, sekarang orang bercerita soal kemudian dari penari dari yang menjadi bagian dari tumpukan Maengket menjadi pelatih. Sejak kapan itu maksudnya jadi pelatih Maengket? Saya jadi pelatih tahun 90. Iya. Oh iya. 90 saya jadi pelatih. Mulai melatih. Pertama melatih jaga. Yang namanya torompe tumpukan waktu itu Esa Karya. Baru baron. Ikut lomba. Karena di mana-mana ada lomba. Termasuk gereja juga waktu itu. Iya. Gereja. Orang saingan berat pada waktu itu. Talete Tomohon. Talete. Boloan. Baru. Boleh Om Maksi sebut tuh nama-nama pelatih di sana yang juga satu lekte waktu itu. Ya, kalau nama-nama ya lupa kan. Ya. Soalnya kan sekarang so lama kan tidak aku dapat. Yang kita tahu masih 1-2 orang. Tapi di Sony Wongkar. Baru Hengki Wongkar, orang Kembes. Baru Titus Loho almarhum sudah meninggal. Begitu tuh yang kita zaman kemarin. Kemudian sampai melatih di sini, bagaimana DP cerita? DP cerita karena kita terjun di sekolah SD, SMP, melatih. Baru SMA. Pertama kali saya latih SMA 1 Tondano. SMA 1 Tondano. Pak Kepsek di sini, Pak Dedi Pakasi masih guru di sana. Orang satu tim Pak Dedi melatih Pak Rili, kita di Maengket. Jadi orang semua sebagai kenal. Setelah itu, jadi kalau di SMP 1 Tondano atau Limambot. Kebutuhan pelatih kan. Jadi dari SMP 1 anak-anak di sana pindah sini, masuk sini, orang pakai kita di sini. Iya. Setelah muncul di SMA 3, Ibu Hedi Kurasa.
Bongka tuh ada orang tata aran yang jadi sini, baru berpanggil pak kita. Om Ibu Heni tak pakai itu. Selama Ibu Heni di sini, kita di sini. Baru Pak Denny Baik, yang Kepsek sekarang ya. Terakhir nih, Om Maksi. Kepsek sekarang terakhir Pak Denny, karena sobat aku kenal, terpaksa dia pakai terus Pak kita. Ya, terakhir ini. Maengket untuk kebudayaan Minahasa, menurut Mengci bagaimana itu? DP hubungan atau DP prospek ke depan? Ya, karena ini budaya Minahasa. Budaya Minahasa. Jadi usahakan orang budaya Minahasa ini muncul lagi di taraf nasional. Oh iya. Begitu. Karena kalau orang semua berhenti itu latihan-latihan maengket, ya sudah hilang tuh orang budaya. Kita juga sombong pernah melatih maengket masal di Tondano dari pemuda Kawanua Jakarta yang backing di Tondano, yang dipanggil untuk melatih kita, melatih maengket masal. Ya, terakhir sekali, menurut Om Maksi sebagai orang yang dari penarik menjadi pelatih, apa makna maengket itu? Ya, makna maengket memang datang dari orang hobi. Karena hobi, ya terjun di maengket. Ya. Kita juga datang dari hobi, bukan sekolah senior. Dapat dari dari cuma pengalaman budaya, tradisi. Ya, tradisi budaya sampai jadi pelatih. Begitu. Kalau sekolah kita tidak sekolah seni, cuma pengalaman. Tapi kita bicara melatih, tanggung jawab. Ya, sampai jadi bisa tampil. Iya. Jadi ini maengket ini gua DP arti ada 3 jenis. Ya. Makamberu itu artinya tur patan. Panen padi baru. Ya. Makamberu panen padi. Menanam, mengolah, baru tanam, baru panen. Itu makamberu. Baru maramba karena so berhasil, dia penghasilan itu orang jual, orang beli rumah. Ya. Resmikan rumah baru artinya merambah. Situ tuh orang baking hura-hura di pesta belakang. Ya, pesta namanya merambah. Iya. Mau naik rumah baru. Jadi orang merambah. Itu dapat itu. Yang ketiga lelayan. Ini lelayan ini tarian pergaulan. Ya. Tarian pergaulan ini dari pergaulan ke karena so berhasil tapi bergaul. Ya. Itu pergaulan. Ada hubungan semua. Ada hubungan semua dari tiga ini ada hubungan kan. Ya. Jadi setelah berhasil so marama dapat umpamanya ada pasangan di marama itu sampai bergaul sampai kawin. Jadi itu jadi dia kunci sampai di perkawinan. Oke. Demikian Minahasa masih ditaturang dengan Om Maksi Palit, orang yang mulai dari penari maengket di Tata Aran dan kemudian menjadi pelatih. Terima kasih banyak. Ya, Om Maksi.